Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar M, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi Prodi Keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hasil review saya dari materi mata kuliah Analisis Kebijakan Bisnis pertemuan 1-7. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, langsung kita masuk ke dalam video pembahasannya. Poin pembahasan yang pertama, analisis kebijakan bisnis. Analisis kebijakan bisnis sering dihubungkan dengan strategi bisnis. Kebijakan sendiri akan menyangkut pemikiran yang strategis dan menunjukkan pengaruh secara keseluruhan terhadap aktivitas yang ada dalam sebuah organisasi. Kebijakan bisnis dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran mengenai tanggung jawab serta fungsi pimpinan usaha dalam menjalani masalah yang berpengaruh pada karakter dan tingkat keberhasilan organisasi. Bentuk kebijakan bisnis ini bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan produksi. Kebijakan produksi merupakan keputusan yang disampaikan pihak manajemen dalam melakukan aktivitas produksi. Tujuannya adalah untuk menentukan kapan harus melakukan produksi, berapa jumlah yang harus ditingkatkan, kapan waktu untuk menghentikan kegiatan produksi, atau kapan peningkatan produksi harus ditetapkan. Kedua adalah kebijakan harga. Dalam menentukan kebijakan harga produk di pasar, maka memungkinkan untuk melakukan kebijakan harga seperti A. Cost plus margin atau biaya tambah margin, merupakan jumlah biaya produksi diakumulasi laba. Kemudian bagian B, price discrimination, yaitu diskriminasi harga dengan syarat segmentasi pasar yang jelas, elastisitas permintaan yang berbeda, persaingan lebih dari sekedar persaingan harga. Kemudian bagian C, incremental pricing atau penyesuaian harga, adalah kebijakan dalam menetapkan harga jual saat produksi ditambah dan berakibat pada peningkatan biaya produksi. Kemudian bagian D, transfer of pricing, di mana menetapkan pemindahan biaya atau anggaran dari sebuah unit ke unit lain. Kemudian kita masuk ke dalam poin pembahasan yang kedua, aspek-aspek kebijakan. Untuk mengukur dan menganalisis kelayakan bisnis, suatu bisnis dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya aspek yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Dalam penentuan pasar ada berbagai kriteria pasar yang harus diukur untuk mempermudah penentuan pasar-pasar. Menentukan pasar sasaran yaitu yang pertama, pasar potensial, kemudian pasar tersedia, kemudian pasar sasaran, dan yang terakhir, riset pasar dengan terjun langsung ke lapangan. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek keuangan. Hal-hal yang perlu digambarkan yaitu
besarnya investasi, kemudian pembelian biaya operasional, dan yang terakhir pendapatan yang akan diterima selama menjalani usaha. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek teknis. Dalam aspek teknis atau operasi, hal-hal yang perlu digambarkan diantaranya. Yang pertama, lokasi usaha, kemudian penentuan tata letak, teknologi yang digunakan, volume produksi, bahan baku, dan tenaga kerja. Aspek yang keempat yaitu aspek dampak sosial. Dampak sosial yang muncul akibat adanya usaha berupa tersedianya sarana dan prasarana antara lain pembangunan jalan, sarana telepon, dan sarana air minum. Kemudian kita masuk ke dalam aspek yang terakhir, yaitu aspek dampak lingkungan, seperti dampak terhadap air, dampak terhadap tanah, dampak terhadap udara, dan dampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam poin pembahasan yang ketiga, strategi dan kebijakan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Adapun beberapa jenis strategi diantaranya. Yang pertama, corporate strategi atau strategi korporat. Yang kedua, business strategi atau strategi bisnis. Yang ketiga, fungsional strategi atau strategi fungsional. Kemudian, kebijakan bisnis sendiri merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problem yang memengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Kebijakan bisnis bertujuan untuk yang pertama, melindungi usaha kecil dan menengah, kemudian melindungi lingkungan hidup sekitarnya dan melindungi konsumen, serta menambah pendapatan negara. Poin pembahasan yang keempat, menetapkan arah perusahaan. Untuk menetapkan bagaimana arah suatu perusahaan ke depannya, setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi arah perusahaan tersebut, yaitu yang pertama, visi perusahaan. Visi berkaitan dengan pandangan masa depan, menyangkut kemana instansi pemerintahan harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Kemudian faktor yang kedua, misi perusahaan. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintahan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Kemudian faktor yang ketiga atau yang terakhir, strategi. Strategi perusahaan merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah
pernyataan yang saling mengikat. Kemudian poin pembahasan yang kelima, lingkungan eksternal bisnis. Lingkungan eksternal bisnis adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Terdapat dua perspektif untuk lingkungan eksternal. Pertama, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai wahana yang menyediakan sumber daya. Kedua, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai sumber informasi. Perspektif pertama berdasarkan pada premis bahwa lingkungan eksternal merupakan wahana yang menyediakan sumber daya yang kritikal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan perspektif kedua mengaitkan informasi dengan ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan mengacu pada kondisi lingkungan eksternal yang sulit diramalkan perubahannya. Kemudian pembahasan yang keenam, lingkungan internal bisnis. Lingkungan internal perusahaan adalah berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi tersebut dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program dan kebijakan organisasi. Di mana lingkungan internal bisnis berkaitan dengan pemasaran, distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi. Kemudian kita masuk ke dalam poin pembahasan yang terakhir atau yang ketujuh, analisis situasi dan strategi perusahaan. Analisis situasi merupakan tahap pengumpulan data yang ditempuh sebelum merancang dan merencanakan program. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan, pihak atau publik yang terlibat, tindakan dan strategi yang diambil, taktik, serta anggaran biaya yang diperlukan. Adapun manfaat dari analisis situasi diantaranya dapat mempermudah sebuah perencanaan yang akan dibuat perusahaan, kemudian dapat membantu proses perencanaan perusahaan dalam memecahkan suatu masalah dan aspek-aspek apa saja yang termasuk dalam proses analisis situasi. Dan yang terakhir, dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Strategi sendiri merupakan suatu komponen penting dalam pengolahan perusahaan, karena melalui strategi inilah sebuah perusahaan merencanakan taktik yang akan dipilih untuk dilaksanakan dan diterapkan sehingga perusahaan dapat unggul dalam dunia bisnis. Ada beberapa tipe strategi, yaitu yang pertama, strategi manajemen. Strategi manajemen ini meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi. Kemudian yang kedua, strategi investasi. Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Kemudian yang ketiga,
atau yang terakhir yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis sering juga disebut strategi fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Misalnya, strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan. Oke, sekian dulu review saya kali ini tentang materi analisis kebijakan bisnis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.